حضرة الحسين محمد بن طاهر لحد أن أتاشر مغفرة بركاته مع سرائر وإلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن كلام سيد الحبيب الامام عبد الله بن الحداد في كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة الى ان قال رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه: يا عبادي انكم تخدعون بالليل والنهار. Halaman berapa ya? Wasain aja. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم كانوا على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال قطب الإرشاد ولغات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين. Masih dalam sekitar hadits qudsi yang kemarin. Allah berfirman dalam hadits qudsi yang diterangkan oleh Nabi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya berbuat salah di malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah Tuhan yang mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mohonlah kalian ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku Allah akan mengampuni kalian semuanya. Alhamdulillah. Saudara, orang bersalah itu adalah satu keniscayaan pasti, malah bukan sekali bersalah. Khata, manusia dikatakan khata, banyak berbuat salah. Itu ditakdir wa takrir, banyak berbuat salah. Tapi ada orang baik yang berbuat salah yang baik. Wa khairul khata'in at-tawwabun, yang sering berbuat salah
itu masih jadi baik kalau jadi sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini bagaimana. Wahai hamba-hambaku, kamu banyak berbuat salah pagi hari dan malam hari, siang hari dan malam hari. Tapi aku sudah menyatakan mengampuni semua dosa, kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni kalau disyirikkan. Tapi selain syirik, Allah ampuni semuanya. Tapi bagi orang yang Allah kehendaki. Karena itu orang mukmin itu kalau dia bawa dosa matinya antara satu di antara dua, diampuni dosanya oleh Allah atau disiksa di neraka oleh Allah. Setelah itu dia dimasukkan tetap ke surga Allah. Yang penting mati tetap dalam Islam. Ini dipertahankan. Hamba-hambaku, kamu banyak berbuat siang hari dan di malam hari. Tapi aku tuh Allah yang mengampuni semua dosa. Minta ampun sama aku. Tak ampuni dosa kalian semuanya. Insyaallah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, sudah keterlaluan, banyak dosanya. Apakah Allah celah? Allah kecewa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa di rahmat Allah. La taqnatu min innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Alhamdulillah. Lihat bagaimana Tuhan kita masih mengatakan nggak boleh putus asa, minta ampunan, tak ampuni dosa kamu. Luar biasa. Dalam hadis Nabi juga menyatakan innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'an nahar wa yabsutu nahari liyatuba musii'an. Allah itu selalu siap menerima. Ibarat orang itu menghamparkan tangannya, selalu siap menerima di pagi hari untuk orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat kepadanya. Siap menerima juga di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat kepadanya. Artinya setiap saat Allah Maha Mengampuni. Luar biasa, nikmat. Nah, lau balaghat dunubuka anana sama, kalau seandainya lau ataitana bighra bil ardi dunuban la ataituka bighra bil ardi maghfiratan. Seandainya kamu itu datang kepada aku, kepada Allah, dengan membawa dosa sebanyak isi bumi. Isi bumi, yang setiap bulu manusia, rambutnya manusia, bulunya hewan, jumlahnya hewan, saraf-sarafnya, baik di daratan maupun di lautan, jumlah pohonnya, sampai daun-daunnya semuanya, jumlah pasir, sampai butiran-butiran pasir itu semuanya, jumlah air dan tetesan air semuanya, itu dijadikan satu. Seandainya dosa kamu sebanyak itu, kamu datang kepada aku, minta ampun kepada aku balas dengan sebanyak itu ampunanku kepada Allah. Allah, innal kaba'ira fil ghufrani kallamah. Dosa yang besar-besar itu kalau dibandingkan dengan samudra ampunan Allah itu seperti satu titik. Seperti satu titik. Allah itu sudah menyiapkan ampunan sebelum hambanya berbuat dosa. Maka dikatakan laulam tudnibu, kalau seandainya kamu tidak berbuat dosa, nggak ada yang berbuat dosa ini, Allah akan ciptakan makhluk yang berbuat dosa. Kenapa? Ini ampunan yang Allah ciptakan untuk siapa? La khalaqallahu ma yudnib. Karena nggak boleh putus asa.
Bukan berarti kita, kalau gitu ya kita banyak dosa aja supaya kan ampunan Allah besar. Ini nggak benar. Ini yang nggak benar. Saya mau tanya, kalau ada orang tua, dia tahu bapaknya, ibunya sayang sama dia, cinta sama dia, pantaskah dia mengatakan, udah saya banyak utang aja pasti dibayar kok nanti sama bapak saya. Wah, nggak ada masalah, kita berbuat salah pasti ibu saya bela saya. Ini kira-kira anak ini gimana ini? Durhaka ini. Begitu juga di antara hamba Allah. Tuhan kita maha mengampuni dosa, Ar-Rahman Rahim, tidak apa-apa. Ini namanya hamba-hamba yang durhaka. Tapi kalau misalnya dia tadi itu berbuat salah sama orang tua, bukan karena kesengajaan atau karena dia tadi kelalaian, saya yakin orang tua maafkan, tidak apa-apa, nak, tidak apa-apa. Tak sepuluh, nak, tak sepuluh. Kenapa? Memang orang tua tadi itu adalah hatinya rahmat kepada anak. Cuma anak yang sengaja melakukan kesalahan orang tua, ini anak yang kurang ajar ini. Begitu juga Allah itu Ar-Rahman dan Rahim. Tapi kalau kamu mengentengkan Tuhan kamu, berarti kamu orang-orang yang kurang ajar dalam Tuhan kamu. Maka itu harus hati-hati, ada di sini posisikan. Jangan kamu melihat satu sisi, tapi lihat bagaimana nilai kamu jika melakukan itu semuanya. Ya, dosa kecil itu akan menjadi besar kalau dientengkan, saudara. Orang itu kalau berbuat salah diukur kepada siapa? Dia ini bersalah. Anda meludahi orang, itu kesalahan yang kecil, tidak mungkin Anda akan dipenjara sampai puluhan tahun. Tapi kalau Anda meludahi presiden atau jenderal, wah itu kesalahan besar itu. Kesalahan besar. Kenapa? Karena Anda berbuat dengan orang-orang besar. Oke, kalau Anda berbuat salah dengan Rabbul Alamin, jangan main-main dong. Kalau kamu mohon ampun kepadanya, Allah siap mengampuni, asal kamu tidak main-main. Ada di sini. Wahai hambaku, seandainya kamu adalah orang yang banyak berbuat salah di malam hari dan di siang hari, dan aku Allah Tuhan yang mengampuni dosa semuanya, maka mohonlah ampun kepadaku, aku ampuni dosa kalian semuanya. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kamu itu tidak akan mungkin mencapai untuk berikan manfaat kepada aku, sehingga kamu akan berikan manfaat kepada aku. Nggak ada. Dan kamu tidak bisa mencapai harapan mengganggu aku, sehingga kamu bisa mengganggu aku. Nggak bisa, saudara. Kalau kita ini beribadah kepada Allah, itu bukan berarti ibadah kita itu manfaat kepada Tuhan. Nggak ada sama sekali. Kalau kita ini bermaksiat kepada Allah, itu tidak pernah merugikan Tuhan. Tidak ada sama sekali. Ibadah kita ini manfaatnya untuk diri kita. Maksiat kita ini kepada Allah adalah mabaratnya untuk diri kita sendiri. Man amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Siapa orang yang beramal soleh, ya untuk dirinya. Siapa orang yang berbuat jelek, ya mabarat untuk dirinya sendiri. Mabarat untuk dirinya sendiri. Karena itu kita buat Tuhan kita pegel aja, kita buat supaya darah tinggi Tuhan kita maksiat aja bisa. Kamu nggak akan bisa buat mabarat Tuhan, tidak bisa juga kamu berikan manfaat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dialah Allah yang memberikan manfaat, dan dia juga Allah yang memberikan mabarat. Kita harus paham bahwa kita ini adalah hamba yang selalu perlu kepada Allah. Kamu hidup ini perlu jantung bergerak, perlu ya. Tapi saya mau tanya,
Siapa menggerakkan jantung Anda selama ini? Anda tidur, Anda nggak sadarkan diri, tapi tetap jantung Anda bergerak. Itu Tuhan kamu. Tetes darah yang mengalir di tubuh kamu itu siapa? Yang menjadikan itu darah. Kamu kan cukup makan. Makanan kamu, minuman kamu akan terproses di tubuh kamu sampai ada yang menjadi darah, ada nanti akhirnya menjadi sel-sel, menjadi tulang, menjadi daging, ada juga menjadi sperma, ada juga yang harus dikeluarkan menjadi sampah. Pertanyaannya, kamu cuma makan, yang proses siapa? Saya mau tanya, kalau seandainya gerakan jantung kamu dipercepat sedikit sama Allah, kamu ngos-ngosan nggak mau jalan. Diperlambat sedikit oleh Allah, kamu lemah, nggak mungkin akan bisa beraktivitas. Terus selama ini siapa? Karena itu Allah yang memberikan manfaat kepada kamu, bukan kamu itu beri manfaat kepada Allah. Allah yang memberikan manfaat kepada kamu itu membuat manfaat kepada Allah. Itu seharusnya manusia berpikir. Nah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang sebelum kalian, orang yang dahulu dan yang akhir, yang dahulu itu man qablakum, yang sebelum kamu, bapak kamu, kakek kamu, orang-orang yang sebelum kamu, dan orang-orang yang setelah kamu sampai hari kiamat, bangsa manusia atau bangsa jin. Nanti bisa bayangkan nih, mulai diciptakan jin sampai hari kiamat, mulai diciptakan manusia sampai hari kiamat. Kalau ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, hatinya mereka menjadi seperti hati paling takwanya manusia di antara kalian. Kira-kira siapa paling takwanya manusia? Nabi Muhammad, ya. Seandainya semuanya seperti Nabi Muhammad, manusia yang dahulu sampai akhir zaman, jin yang dahulu sampai akhir zaman, itu tidak nambahin sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Allah tambah mulia gara-gara wali ini, nggak ada. Allah tambah mulia gara-gara nabi ini, nggak ada. Kemuliaan Allah tidak bisa dikurangi dengan kekufuran siapapun. Begitu juga Nabi nyatakan, wahai hambaku, seandainya orang sebelum kamu dan setelah kamu, bangsa manusia atau jin, menjadi hatinya semuanya menjadi orang yang paling dolim, anggap jadi Fir'aun semuanya, jadi Abu Jahal semuanya, maka tidak sedikit mengurangi daripada kerajaanku, kemuliaanku oleh Allah. Dia yang maha mulia, yang tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah karena amalan manusia. Nggak ada. Emangnya ada Tuhan dilengsarkan? Tuhan turun derajat, Tuhan turun kemuliaan? Nggak ada, saudara. Hah? Masya Allah. Manusia itu justru menjadi mulia karena taatnya kepada Allah. Manusia itu justru menjadi hina karena maksiatnya kepada Allah. Pernah ziarah wali-wali kan? Mulianya mereka karena apa? Karena taatnya kepada Allah. Hinanya Fir'aun walaupun raja, karena apa? Kekufurannya kepada Allah. Karena itu kalau cari kemuliaan dekat sama dia. Ini bangunan.
Anda mungkin melihat bangunan bagaimana yang megah-megah itu dengan bangunan masjid yang sederhana. Mana yang lebih mulia? Masjid. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada Allah, jadi Baitullah. Inti kalau masuk mall pakai sendal najis nggak dosa. Orang junub mau di situ, orang haid di situ nggak dosa. Tapi ada di masjid nggak boleh. Kenapa? Karena sudah bangunan itu menjadi Baitullah, menjadi mulia, saudara. Menjadi mulia. Hajarul Aswad, batu yang hitam ya, sama berlian. Di pandangan manusia berlian lebih mulia. Tapi karena batu itu menempel ada di Baitullah, dimuliakan oleh Allah, menjadi mulia itu jelas, diciumi, berebut orang dari penjahat segala bentuk mulia. Kertas ini apa nilainya kertas ini? Hah? Apa nilainya kertas? Tidak ada, saudara. Tapi karena tertulis ada di situ kalamullah, maka kertas itu akan jadi mulia. Nggak boleh orang junub bawa, nggak boleh orang yang berhadat bawa, jadi mulia. Kalau inti manusia ini menjadi mulia, jadi orang bertakwa kepada Allah. Inti akan jadi lebih dimuliakan daripada kertas. Inti akan lebih dimuliakan daripada batu. Karena itu kemuliaan jangan Anda cari kecuali daripada yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baik. Ya ibadi wa ya hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi syai'an illa kama yanqusul mikhyat ila al-bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu dan setelah kamu, bangsa manusia atau jin, kumpul di satu padang, kumpul semuanya, bisa itu berapa itu kira-kira? Kemudian semuanya minta kepada Allah. Ada yang minta kendaraan mewah, ada minta istana, ada minta semuanya. Dan aku kasih semua permintaannya, tidak mengurangi daripada milikku, kata Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah itu langit, bumi, semuanya milik Allah. Tidak mengurangi dari milikku kecuali seperti menguranginya jarum jika dimasukkan ke samudra lautan, diangkat lagi. Kelihatan nyusut lautnya? Enggak. Ya, bahasa aja adanya. Jarumnya cuma apa? Lautnya nggak pernah kelihatan kurang. Itulah kekayaan Allah. Ini kalau minta jangan minta kecil-kecil sama Tuhan. Minta 200.000. Minta surga. Tidak saat semua fasalul firdausal a'la. Minta yang hebat. Jangan selera murahan nanti. Minta bidadari, minta kemuliaan di sisi Allah, minta jadi kepala desa, minta jadi wali Allah, minta yang hebat-hebat, jangan selera murahan. Ada apa sih murah? Minta dunia, minta surga. Dunia ini dikasih atau kafir orang Yahudi, walaupun tidak menyembah kepada Allah, walaupun sujud kepada patung dikasih, walaupun komunis dikasih. Minta yang hebat dari Allah. Ini kita kadang-kadang selera murahan karena itu kita jadi orang hina. Kita jadi orang hina. Minta bintang 1, bintang 2, bintang 4. Ente minta bintang 700, bintang 7.000. Kenapa? Tidak sedikit pun permintaan kamu itu mengurangi daripada milik Allah. Tapi Anda minta supaya diijabahi Allah. Itulah Tuhan kalau mengijabahi. Kira-kira Anda sendiri punya anak.
umur 7 tahun minta kawin, itu kawinkan. Waktunya nanti kalau sudah waktunya dikawinkan. Kalau kamu minta kepada Allah, Allah akan atur. Oh, belum waktunya kau jadi kaya. Kenapa? Kak sholat Jumat ini. Kalau sudah babinya maju. Atau belum waktunya kamu ngurus yang besar-besar. Allah Maha tahu. Nanti ketika sudah waktunya dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memaksa. Itu sama dengan anak kecil maksa itu. Kawin bi. Ampun. Ayo ngeker ini kalau. Di antara hamba Allah juga begitu ya ikhwan. Kalau belum waktunya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kamu minta. Paham ya? Nah, itulah orang yang berakal. Atau Allah simpan permintaan kamu, nggak dikabulkan di dunia, supaya kamu nggak sibuk ngurusi pegawai, supaya kamu nggak sibuk menghitung duit, maka kamu lebih banyak waktu luang untuk beribadah, nggak dikasih di dunia, tapi dikasih hari akhirat yang lebih berharga. Begitu orang itu husnuzon sama Allah. Masya Allah. Ya ibadi innama ya'malukum uhsiha lakum tsumma ufikum iyyaha. Wa man wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghayra dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, yang kamu dapatkan nanti di hari kiamat adalah hasil amal kamu. Yang aku catat, yang dicatat maksudnya oleh malaikat Raqib Atid ya. Itu hasil perbuatan kamu. Karena itu kalau kamu mendapatkan pahala, syukur alhamdulillah. Kenapa? Sesungguhnya pahala itu diberikan kepada kamu bukan karena amalnya kamu, tapi itu karena kemurahan Allah. Paham tak? Kamu itu di atas dunia ini bukan pegawai yang wajib menerima ganjaran. Kamu ini adalah hamba Allah. Kalau kamu beramal dikasih sama Allah SWT ganjaran, itu bukan karena kewajiban Tuhan bayar kamu, tapi itu karena kemurahan Allah. Paham ya? Tak kasih gambarannya, tak kasih gambaran. Kamu bertamu di rumahnya orang yang karim, orang yang loman. Karena kamu bertamu ada di situ, dijamu kamu kasih sate, kasih gulai, kasih itu. Apakah itu jamu kamu itu adalah kewajiban? Enggak. Itu karena bagusnya hati dan kedermawanan seorang pribadi. Paham ya? Begitu juga kamu ibadah kepada Allah, datang kepada Allah, sholat menghadap Allah. Kamu tadi itu dimuliakan oleh Allah, diberi kemuliaan Allah, pahala Allah. Itu bukan kewajiban Tuhan, tapi itu adalah fadlullah. Itu adalah kemurahan Allah. Ini kamu mentang-mentang. Makanya saya kan sudah datang ke rumah inti wajib kasih anak makan. Diusir ente. Ente datang ke sini itu karena jadi tamu yang sopan. Paham ya? Yang sopan. Begitu juga kamu sholat, Allah harus kasih aku pahala yang sopan kata Tuhan. Bisa ditolak itu sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ini hasil amal kamu yang aku catat. Karena itu kalau kamu itu mendapatkan baik berupa pahala, alhamdulillah. Karena Allah balas dengan pahala, ya Allah. Pahalanya apa? Surga. Semuanya. Satu rakaat nilainya berapa? Itu mau beli satu rakaat 10.000. Berarti kalau sholat isya 4 rakaat berapa? 40.000. Goblianya, insya Allah sekolah sunnah semuanya nanti ini. Goblia badianya, borong apa? Mau bayar segitu? Hanya puluhan ribuannya nggak bernilai kok. Sholatnya nanti, apalagi dikasih surga. Emangnya sebanding amalnya kamu dengan surga? Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih surga itu bukan karena balasan amal kamu, tapi karena kemurahan Allah. Ini pahala di sisi Allah, di sisi manusia aja nggak bernilai begitu kok.
Ada ya, ayat ada. Ya, Allahu Akbar, Allah. biasa. Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tapi kalau ternyata yang kamu dapatkan itu adalah tidak baik, kok dosa, jangan mencela kecuali diri kamu sendiri. Jangan nyalakan yang lainnya. Ini gara-gara setan, gara-gara kamu nggak nurut sama Allah, nuruti setan, nuruti hawa nafsu. Salahkan diri kamu sendiri karena Allah sudah memperingatkan itu semuanya. Insyaallah. Jadi begini saudara. Yang baik, yang tidak baik itu karena ketentuan Allah. Tapi secara adab kita nggak boleh menisbatkan yang jelek kepada Allah. Walladzi yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dia Allah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Tapi ketika aku sakit, dia yang mengobati aku. Nabi Ibrahim menyatakan, ketika dia membuat aku sakit, dia yang mengobati aku. Enggak. Kenapa? Adab begitu. Ya, ibarat seorang murid berguru. Iya, bro. Kalau salah itu karena perbuatan salah itu dari diri saya. Tapi yang baik itu semuanya hasil daripada ajaran guru. Itu kan? Itu bagus jadinya, itu adab namanya. Anak berbuat gini juga karena Allah takdir. Nggak ada adab itu orang, ya enggak? Nah, karena itu hati-hati. Nah, ketika manusia nanti dari kiamat mendapatkan amal-amalnya baik diajar oleh Allah dengan pahala, alhamdulillah, gitu. Ketika manusia tadi itu mendapatkan amal-amal jeleknya tadi itu diadili Allah dan harus disiksa Allah, jangan nyalakan kecuali dia sendiri. Kenapa kamu melakukan itu semuanya? Begitu. Nah, kita masa tahu nanti ada di akhirat. Anda kan bisa menghisab diri kamu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Inti memangnya kalau beli rumah tidak inti hisab dulu, tidak inti perhitungkan dulu, ya bodoh jadinya. Kalau beli barang nggak inti perhitungkan dulu, ya bodoh jadinya. Anda bisa mengatur, saya harus teliti dulu, saya pertimbangkan dulu itu dan ini. Kenapa Anda kalau berucap, kalau berkata, kalau berbuat tidak ada pertimbangan dulu? Hisab dulu, perhitungkan dulu manfaatnya, madaratnya. Jangan spekulasi dunia paling kerugian materi, tapi spekulasi akhirat maka jangan main-main untuk urusannya demikian. Alhasil ini hadis Qudsi ya, betul-betul menyeluruh untuk kita semuanya, untuk kita pikir semuanya. Mudah-mudahan insyaallah
bukan hanya sekedar masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, tapi insya Allah selalu ada pikiran kita dan kita tanam ada di hati kita, ya nggak? Jangan seperti itu, terowongan. Wa idza kharaju indika mata qala alifah. Ya, kalau sudah keluar ada di pintu situ, ngomong apa tadi? Wallahu a'lam. Ini kita kadang-kadang gitu ya, enggak ingat, nah? Tapi kalau sudah bicara yang lainnya, kita ulangi lagi, lebih lagi tambahannya, lebih fasih kadang-kadang kita. Kalau nyeritakan film itu, kalau sudah selesai hatam, itu bisa ceritakan. Kadang-kadang lebih serem daripada filmnya, lebih meyakinkan daripada apa-apa. Nah kita kalau mendengarkan hadisnya di ayat Quran, biasa-biasa saja. Kok enggak ada keseriusan itu kadang-kadang ya. Inilah penting sekali untuk kita ini membawa oleh-oleh yang sekiranya manfaat untuk anak kita. Orang dulu itu bawa pulpen, bawa kertas atau buku catat, nanti di rumah dikumpulkan di pengajian ada hadis inilah ini diterangkan, itu bawa oleh manfaat. Kita kan enggak, yang kita bawa nanti pastel, nanti itu makanan yang jurusannya ke WC. Padahal ilmu ini, nasihat ini kalau kita berikan kepada anak kita akan membuahkan akhlak yang baik yang jurusannya insya Allah sampai surga Allah. Karena itu bawa oleh-oleh yang sekiranya manfaat dunia akhirat, yaitu ilmu-ilmu yang manfaat, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada orang tua, sampaikan kepada anak-anak Anda, maka Anda termasuk orang yang menyebarkan ilmu. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, inna ahlas samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nas al khair hatta al-hitan fil ma wa hatta namla fi juhriha. Sesungguhnya yang di langit dan di bumi semuanya mendoakan untuk diampuni dosanya orang-orang mengajarkan kebaikan, sampai-sampai ikan yang ada di air dan semut-semut yang ada di lubangnya semuanya mendoakan orang-orang yang mengajari kebaikan. Ajarkan kepada anak Anda, ajarkan kepada istri Anda, ajarkan kepada saudara-saudara Anda. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Wallahu a'lam. Ada yang boleh dipertanyakan? Diangkat tangannya kalau ada yang mau bertanya. Yang jauh bisa maju sedikit. Ini kasih gitu. Agak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu dekat mic-nya. Ada seseorang ini dia menjalankan perintah Allah, enggak menjalankan Allah, sama-sama jalan. Cuma saya di akhir hayatnya dia melakukan dosa-dosa, enggak sempat tobat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi diibaratkan oleh Habib bahwa orang tua kalau kaya nggak mungkin dibagian didik anaknya ya nggak punya. Nah daripada saya barangkali dia sekali pun nggak tobat, orang tua jangan menerah ini, Atau jangan menerah ini. Barangkali lalu nggak tobat, dosanya diampuni oleh Allah. Ini satu saja. Barangkali yang kedua apa tetap nanti di akhirat si orang ini lalu nggak tobat, nanti di akhirat tetap juga berusaha dari Nabi. Yang pertama, yang kedua ini. Nabi itu katakan dalam hadisnya tidak makan hari sekarang ini ya Allah Nabi. Apa? Main kali itu? Apa? Hadis. Yang itu ada seperti. Pertanyaan saya ini, ketika mau nazar kan sulit. Mana yang sakit tidak ada setan. Macam-macam diberita oleh yang menazar ini karena diberi setan dan mengalami sakit yang biasanya sehingga dia itu dia langsung pertanyaan menyampaikan dia gimana caranya gitu ya. Apakah orang lagi juga harus dapat nanti atau tidak mau saja itu ya. Jadi pertanyaan pertama tadi kita diampuni atau tidak? Iya,
Gimana orang berbuat dosa besar terus mati, gitu ya? Ini diampuni apa enggak? Bagi kamu nggak usah menghukumi dia. Mungkin dia bertobat nggak ada yang tahu. Sehingga dia mati sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Ada ketentuan, ada di Lauhul Mahfuz, dia matinya Islam, matinya diampuni oleh Allah. Di akhir umur dia melakukan amalan ahli surga, akhirnya mati dan masuk surga Allah. Ada kalanya saudara bisa begitu. Ada hadis yang pembunuh 100 orang tadi itu, ketika dia mendapatkan nasihat, kalau kamu bertobat, tinggalkan tempat kamu, teman-teman kamu, pindah ke tempat orang yang soleh, bergabung dengan orang yang soleh. Berangkat ke sana belum beramal, orang yang soleh bergabung dengan orang yang soleh. Berangkat ke sana belum beramal, itu masih di tengah jalan mati, akhirnya dia masuk surga. Di tengah jalan mati, akhirnya dia masuk surga. Lo lihat, belum beramal itu orang. Berarti matinya husnul khatimah. Tadi kita ngomong-ngomong itu. Ada Ustaz Muhammad Raidul Salam. Ya, ada satu desa non muslim di sana. Muslimnya cuma 3 kakak, 3 keluarga. Ketika ada rencana bangun masjid, non muslim menyatakan, anak punya tanah bangun masjid. Dia ikut bekerja, kerja bakti bangun masjid. Muslimnya masih 3 kakak. Sampai selesai bangunan masjid, satu keluarga masuk Islam. Dapat seminggu mati orangnya. Dan sekarang sudah 95% Islam semuanya satu desa. Ini perlu diholi orang ini. Walaupun Islamnya masih seminggu, saudara. Walaupun Islamnya seminggu. Karena itu nggak boleh kita suudon. Karena kita nggak boleh ngentengkan Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini tuh. Allah menyatakan Ghafil Taubi, Syadidul Iqab Ditawal. Allah itu menerima taubat, tapi Allah itu keras adabnya. Keras kalau menyiksa, tapi Allah itu maha murah. Artinya harus balance. Coba inti kalau baca Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelahnya Maliki Yaumiddin. Allah Maha Rahman, Maha kasih sayang. Tapi Allah yang berkuasa memiliki nanti hari pembalasan. Awas, hati-hati. Balance jadinya. Jangan Rahman Ar-Rahim tapi inti ngentengkan dia, menghinakan dia. Awas. Allah juga keras adabnya gitu. Paham ya? Kemudian yang kedua, la man kana akhu kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Saudara, orang itu kalau sudah ditakdirkan la ilaha illallah akhir kalamnya, dakhala jannah, kata ulama, dakhala jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Pilihan. Karena itu minta setiap salam, baca la ilaha illallah setiap saatnya. Dengan harapan sampai akhir hayat mati dalam keadaan la ilaha illallah, karena sudah menjadi kebiasaan. Umumnya orang itu matinya menurut kebiasaannya. Ngepil misalnya, biasanya kelebihan dosis mati ya. Mabuk, misalnya minum khamar, biasanya begitu. Atau dia harus sakit sampai dia mati. Nah, untung dia dikasih sakit kemudian bertobat kepada Allah. Berarti sakitnya untuk mengampuni dosanya dia. Begitu memang. Karena itu Habib Muhammad bin Abi bin Syihab itu ceramah di hallnya Habib Abdullah bin Husain bin Tohin, ada di Masile ceramah. Kemudian akhir ceramah dia mau mentalkin, menuntun orang-orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kan begitu biasanya kalau ada hal-hal ya. Dia membawakan hadis itu. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Kemudian nonton la ilaha illallah sampai 3 kali. Ucapkan la ilaha illallah, jatuh duduk meninggal dunia. Enggak semua orang.
Itu saudara. Karena itu minta setiap saatnya, ya. Minta setiap saatnya. Mudah-mudahan insya Allah Allah lancarkan kita mencapai. Coba itu dulu, itu kopiah kuning itu dulu. Mic-nya. Yang kopiah kuning itu dulu. Total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak telah diberi kesempatan untuk hadir. Sebelumnya mohon maaf kalau Jangan deket-deket, nggak jelas. sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya di luar dengan pembahasan tadi karena ini ada amanah pertanyaan dari teman-teman. Mohon izin saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada Habib usia yang panjang dalam kesehatan yang berbahagia. Nama saya Abdul Manis dari Surabaya. Kalau jujur saya sering mendengar kajian Habib Taufik via medsos, via YouTube atau di akun sosial media. Harapan terbesar saya, walaupun tidak pernah membuat di sosial, semoga diakui menjadi santri Habib Taufik atau minimal jadi pecinta Habib Taufik dunia akhirat dan kelak bisa berkumpul bersama Habib Taufik dari bisa dilakukan. Pertanyaannya, saya punya istri Habib. 1 tahun terakhir ini istri saya punya usaha arisan 100 harian. Jadi ada 50 orang yang niat pinjam uang 1 juta, dikasih kepada 50 orang itu, terus kemudian membayar 10.000, tapi dikasihnya 900.000. Terus suruh menyicil 10.000 per hari sampai kemudian 100 hari. Nah, yang dari pertanyaan, apakah ini termasuk kategori riba mutlak atau bagaimana? Pertanyaan kedua, manakala hal itu tadi termasuk riba mutlak, bagaimana cara menasihati istri saya atau menyadarkan istri saya tanpa harus menyakiti perasaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arisan itu sebetulnya utang, bukan pinjaman. Iya, utang, ya betul, utang. Jadi begini, saya urunan sama kamu 10.000-an, ngutangi si A. Ya berarti si A tadi itu harus membayar, punya utang kepada 49 orang 10.000-an. Ya harus bayar dia. Mau bayarnya nyicil per bulan 10.000 ya nggak apa-apa, asal ada sepakatan. Paham ya? Nah, bulan berikutnya berarti dia niat bayar. Dia niat bayar. Bulan berikutnya juga niat bayar sampai selesai. Paham ya? Adapun ini 100.000 cuma ini berikan cuma 90.000. Lah ini nggak benar. Dia amanatnya 100.000, diberikan 100.000. Nanti dia minta, saya minta 10.000 dikasih, nggak ada masalah. Tapi kalau menjadi syaratnya batal itu. Itu syaratnya batal itu. Paham ya? Nah itu amanatnya untuk bayar kan? Ini kan ini saya bayar. Ya itu amanatnya untuk bayarkan. Nah ya serahkan sama dia 100.000. Perkara dia nanti itu butuh 10.000 minta ya dikasih, tidak ada masalah. Kalau tidak ngasih ya nggak ada masalah urusannya dia. Tapi kalau menjadi syarat harus ngasih, ya itu nggak benar syaratnya. Paham ya? Nah kalau riba itu adalah ngutangi untuk mendapatkan keuntungan walaupun bukan berupa materi, itu riba. Kau tak pinjemi duit ya 5 juta, sebelum kamu tadi itu bisa bayar sepeda motornya tak pakai, riba itu. Kenapa? Karena kamu tadi itu dapat keuntungan pakai. Lo itu kan jaminan tak boleh dipakai kecuali izin.
Kalau menjadi syarat tidak boleh. Paham ya? Oh, ini kan banyak yang keliru kadang-kadang orang itu. Itu termasuk riba. Selama sebelum kamu tadi itu bisa bayar, kamu harus mijeti saya setiap hari Senin. Riba. Tidak harus duit itu, karena mengambil manfaat itu namanya. Hah? Imam Abu Hanifah itu orangnya kaya. Imam Abu Hanifah orangnya kaya. Paling seneng kalau ada orang minta utang sama dia. Jadi kalau ada orang minta utang, pinjem sama dia, paling seneng. Lebih seneng lagi kalau nggak bisa bayar, disedekahkan. Oh nggak kira-kira. Kalau ada di Surabaya, tolong dikasih alamatnya saya. Satu saat, jadi Imam Abu Hanifah itu banyak mengutangi orang. Satu saat pas Imam Abu Hanifah berjalan, hujan, lungyup ya, cari rumah ada gasnya dapat. Mau ngiup tanya, rumah siapa? Rumah si Fulan. Jalan terus. Oh jangan basah. Loh, kenapa nggak sampai di sini? Jangan. Sahibul Bait punya hutang sama saya. Saya khawatir ngiup di situ ngambil manfaat dari hutang saya. Saya lihat, hebat. Hah? Begitu orang-orang yang soleh di jalur dan tulihim di jaratun wala bay'un an dzikrillah dan seterusnya. Masya Allah. Hah? Gimana cara mengingatkan istri supaya tidak tersinggung? Mengingatkan itu bukan menyinggung, kecuali kalau mencaci. Tapi dia gampang tersinggung. Lah itu apa? Cari istri yang model gitu ya deh. Karena itu kalau cari istri yang sekiranya bisa bantu kamu semakin taat dan bisa kamu ajak untuk berbuat taat. Paham ya? Ya itu karena kesalahan dari pertama ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahabatku kita keluargaku saya Sayyidina Ustaz Al-Bidwan Amin. Khair wa afiyah. Amin. Yang juga saya ingin bertanya kepada Bidwan bagaimana tanggapan kita terhadap orang-orang yang juga berbeda pandangan terhadap kita. Kita banyak sekali saya juga mengikuti argumen sosial media orang Wahabi. Dan kadang dia itu juga mengkritik amalan-amalan Pak Ahli Bait. Sedangkan saya yakin betul mereka itu belum pada belum ada ilmunya, belum ada ilmu yang mantap. Saya yakin mereka itu cuma mengaji hadis, tetapi tidak tidak masuk dalam otak mereka. Ini dan ada di otak mereka hanyalah menjadi suatu amalan yang tidak cocok dengan mereka. Pertanyaan lagi begini, wahai guru, mereka menanggapi mereka seperti itu. Saya apa? Saya ini kenapa? Saya pecinta
bercita saya kira kemakai ini nggak akan dipandang oleh Rasulullah. Karena bahwa mereka terlalu membenci ahli dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, jangan melihat kecuali yang sekiranya membuat manfaat. Jangan mendengar kecuali yang sekiranya membuat manfaat. Jangan berbicara kecuali yang sekiranya membuat manfaat. Membuat manfaat ini yang bisa kamu semakin dekat kepada Allah, yang sekiranya bisa kamu itu bersih hatinya, yang sekiranya kamu itu semakin jauh daripada perbuatan dosa. Lah kalau kamu itu melihat gitu-gitu tanpa bekal buat apa? Lebih baik melihat sejarahnya orang yang soleh supaya bisa mengikuti akhlaknya orang yang soleh. Ya kan, setiap zaman itu pasti ada orang yang cinta, pasti ada orang yang benci. Setiap zaman itu nggak perlu kamu tertipu dengan orang yang cinta, nggak perlu sakit hati dengan orang yang benci, tapi jadilah kamu orang yang tidak membenci kepada siapapun. Nih doakan, kalau siapapun dia doakan, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan kembali ke jalan Allah. Jadi enak hati kita. Saya mau tanya, emangnya semuanya bau harum? Ya ada bau harum, ada bau tidak harum. Kalau bau harum nggak ada masalah. Kamu tadi itu cium bau tadi itu, enak baunya. Asal tidak menjadi racun, enak baunya, tapi di situ ada gasnya, itu bahaya. Kalau ya bau jelek, gampang kok, kamu tinggal tahan nafas kamu atau kamu jauh. Insya Allah kamu akan jauh daripada gangguan itu semuanya. Begitulah juga ketika kamu tadi itu ada orang memuji-muji kamu, awas, jangan ada beracun ini. Membuat kamu menjadi orang tertipu, merasa hebat, merasa bangga, nggak ada nilainya kamu di sisi Allah. Tapi ketika ada orang mencaci kamu, gampang, jangan didengerin. Jangan didengerin, dijauh, nggak usah lihat, nggak ada itu, tetap aja ibadah, tetap itu hilang sendiri nanti. Hilang sendiri, nggak perlu diladenin itu semuanya. Karena itu kalau kita lihat bagaimana mereka dididik itu. Lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu bagaimana menyaksikan pamannya Sayyidina Hasan diracun, abahnya disembelih. Nah, saksikan itu oleh beliau, saudara-saudaranya dibunuh saat itu. Tapi apakah ada dendam dalam hatinya? Menuntut kisos kepada pembunuhnya enggak? Malah anak-anak mereka orang benci mereka, anak-anaknya diajari ilmu agama. Lihat bagaimana tarbiyah itu terjadi. Nah kita nih kadang-kadang nggak begitu kita nih. Mintanya puji terus. Kalau dicaci marah loh. Saudara, ini pohon, ada pohon mangga. Pupuk itu najis, pupuk kandang ya, najis. Pohon mangga itu kalau dikasih pupuk kandang tadi itu ternyata menjadi subur. Dan akhirnya buahnya manis-manis. Kamu juga begitu. Allah sediakan orang yang membenci kamu itu untuk membuat buahnya kamu, akhlaknya kamu manis-manis. Kamu menjadi orang yang sabar, kamu menjadi orang yang taat, kamu menjadi orang yang pemaaf, kamu menjadi orang yang baik hati, kamu menjadi orang yang rahmat. Jangan kamu anggap itu adalah tidak manfaat untuk diri kamu. Karena itu kamu kalau menjadi orang yang dimuliakan sama orang, jangan tertipu. Kalau dibenci sama orang, anggap pupuk untuk kamu. Kesempatan kamu akan mendapatkan pahala. Maafkan dosanya orang ganggu kamu, maka kamu diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Begitu. Emangnya Nabi yang sempurna itu nggak ada ganggu, lebih gede gangguannya.
Emangnya wali-wali itu nggak ada ganggu, lebih gede apa kita ini? Gangguan yang kita dapat ini apa? Hanya sekedar cacian, teng. Paham ya? Nggak perlu diladeni. Dan kau juga Muhyiddin nggak perlu cari benci sama itu benci. Nggak usah benci. Udah ente gabung di sini aja. Kita bahas ilmu agama, nanti ada gosida, ada kopi nanti, atau ada boka. Enak sholat berjamaah. Zen, ada apa mau kotori? Mikir itu, mikir ini, sakit hati, benci sama nggak perlu itu semuanya. Nah, nggak perlu semuanya. Kita nikmati. Kita seperti ada di surga sekarang. Ya, nah, kita nikmati. Kita duduk bersama ini bersaudara, saling husnudzon, bisa berzikir bersama, cari ilmu bersama, sholat jalan bersama. Ini kehidupan yang mahal, saudara. Nah, ini kehidupan yang mahal. Ada apa kita mau pikir pegel sana, pegel sini? Senyum aja, nggak ada masalah. Ya, senyum aja, nggak ada masalah. Ya saja gitu semuanya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lebih sehat selalu dan berkait Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma singkat pakai pertanyaan saya, amalan apa yang terbaik ketika kita masih hidup di era zaman seperti ini, dan ketika wafat kita masih kita petik, karena selain sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak kepada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang namanya Shibli, Imam Shibli. Dia pernah berkata begini, aku ini belajar dari 400 guru ustadz. Ustadz dulu itu kelasnya tidak seperti sekarang, ngajar TPQ sudah ustadz. Kalau dulu ustadz itu ya menguasai ilmu zahir dan batin. Kemudian saya sudah mendapatkan 4.000 hadis. Kalau sekarang kalau mendapatkan hadis ini beli ada di toko, sudah terkumpul buku-buku hadis. Tapi kalau dulu satu hadis itu harus kadang-kadang merantau sampai puluhan mil. Kata dia, setelah aku teliti saya ambil satu hadis, yang lainnya aku tutup, karena aku yakin keselamatanku sampai akhirat ada di satu hadis ini. Ilmu awalin, ilmu dahulu dan ilmu sekarang ada di satu hadis ini. Hadis itu berisi 4 hal. Pertama ini, i'mal lidunyaka bigadri fanaika fiha. Beramallah untuk dunia kamu. Inti bekerja, ngurusi toko, ngurusi pabrik, ngurusi apapun, pergi ke pasar, urusan dagang. Beramallah untuk dunia kamu seukuran umur kamu di atas dunia. Kira-kira kamu tadi itu sampai berapa mati? Ya, paling 80 tahun mati. Lah duit kamu sampai puluhan miliar, ratusan miliar itu buat apa? Yang harus kamu tinggal. Kenapa nggak kamu jadi amalan? Kamu jadikan amal soleh yang manfaat. Paham ya? Silahkan kamu bekerja untuk dunia kamu seukuran umur kamu. Selebihnya udahlah untuk agama kamu. Ini yang pertama. Wa'mal li akhiratika biqadri bagaika fiha. Beramallah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu di akhirat. Tahu orang haji nggak? Orang haji itu cuma 40 hari mungkin ya. Tapi untuk berangkat 40 hari itu sangunya dimaksimalkan. Nyalengi duit kadang-kadang berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Terlantar ada di Mekah. Saya di mana? Kalau nggak ada obat-obatan, nggak ada duitnya, bahaya itu semuanya. Kamu ada di akhirat berapa ribu tahun? Selama-lamanya. Loh, sudah mau nyelengi ini? Sudah kamu tabung amalnya kamu ini? Kok minim? Baca Quran jarang hatam. Ramadan itu pun kadang-kadang sekali. Sholat sunnahnya sedikit, sholat berjamaahnya kadang-kadang juga telat sholat dan seterusnya. Loh, ukur kamu akan kekal ada di sana, sanggup kamu, tabungan kamu seberapa?
Beramallah untuk akhirat kamu seukuran hidup kamu di akhirat selama-lamanya. Wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Beramallah kamu kepada Allah seukuran hajat kamu kepada Allah. Apa yang tidak kamu hajatkan untuk Allah? Hidup di atas bumi siapa kan? Yang kamu hirup udaranya siapa? Yang kamu makan rezekinya siapa? Yang kamu minum airnya siapa? Yang di tubuh kamu tuh kenikmatan itu dari siapa? Beramallah untuk Allah seukuran hajat kamu kepada Allah. Kalau kamu setiap saatnya itu adalah berhajat kepada Allah, memerlukan Tuhan kamu, jangan kamu tinggalkan amal untuk Allah. Fa'mal linarika biqadri sadrika 'alaiha. Silahkan kamu beramal untuk masuk neraka seukuran kekuatan kamu bisa menahan siksa neraka Allah. Kata dia, aku melihat ada di satu hadis ini adalah keselamatan penduduknya sampai akhirat. Itu diingat-ingat. Itu diingat-ingat. Mudah-mudahan insyaallah manfaat. Amin ya rabbal alamin.